Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jiwa menurut para filosof Muslim. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina membagi jiwa menjadi tiga bagian. Yang pertama ruhun nabati, yang kedua ruhun hayawani, yang ketiga ruhul insani. Yang pertama jiwa nabati. Ia mempunyai daya makan, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, pada tahap ini, seseorang itu hanya mengandalkan tabiat aslinya. Dia ingin seperti kita anak kecil. Kita butuh namanya perkembangbiakan, kayak kita makan, minum, bermain, berkembang biak. Itu hal dasar dari manusia gitu. Selanjutnya ada ruh hayawani. Pada tahap ini, ia mempunyai daya gerak pindah dari satu tempat ke tempat lain dan daya menangkap dengan panca indera. Nah, setelah kita kecil beranjak dari masa balita ke masa kanak-kanak, kita udah mengetahui bahwasanya kita mempunyai panca indera gitu. Yang pertama kita bisa merasakan, entah itu dengan lidah, dengan tangan, dengan mata kita bisa melihat. Kita ngeh bahwasanya kita bisa merasakan gitu. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ada jiwa manusia atau ruh insani yang mempunyai daya, yaitu daya berpikir yang disebut dengan akal. Akal ini terbagi menjadi dua, yaitu akal praktis yang menerima arti-arti yang berasal dari materi melalui indera pengingat dan indera jiwa binatang. Nah, setelah kita anak-anak, kita beranjak ke dewasa atau di Islam disebut dengan namanya balik. Nah, ketika kita balik, kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar gitu. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang adil, mana yang tidak adil gitu. Pada tahap ini kita menggunakan akal kita untuk berpikir, kita menggunakan daya berpikir kita untuk menganalisis sekitaran kita agar kita menggunakan daya berpikir kita. Tadi Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Arabi. Sama, Ibnu Arabi juga membagi menjadi tiga. Yang pertama, jiwa manusia melakukan perjalanan kepada disebut safar anillah. Yang kedua, perjalanan disebut safar ilallah. Yang ketiga disebutnya filah. Nah, kita jelasin. Yang pertama ada safar anillah. Simpelnya begini teman-teman. Kalau kita mau berangkat ke kampus, kita harus berangkat dulu ke kampus. Nah, yang kedua itu safar ilallah. Ketika kita sudah nyampe parkiran, ya kita harus mengunjungi parkiran tersebut. Kita harus masuk ke parkiran itu. Yang ketiga, kita kalau safar filah. Yang ketiga, namanya ke ngabus, kita mau MK teman-teman. Berarti kita harus ke kelas, masuk ke kelas. Nah, begitu pula manusia. Ketika kita dilahirkan, awalnya kan kita menyatu dengan Tuhan. Pada di dalam kandungan gitu. Kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dilahirkan, berarti kita jauh dengan Tuhan ataupun safar anillah, ataupun berjalan berpisah dengan Allah. Kita berjauhan dengan Tuhan. Nah, setelah kita berjauhan, entah itu kita mau nanti pas kita dewasa ataupun tua, kita akan melakukan perjalanan kedua, yaitu kembali kepada Allah ataupun ilallah. Nah, ketika tahap ini kita menyadari bahwasanya kita itu milik Allah, kita harus berangkat. Kita awalnya dekat dengan Allah, terus kita pergi, terus kita harus kembali kepada Allah. Nah, selanjutnya, kalau kita udah mengetahui kita harus kemana, nah, Ibnu Arabi itu mengatakan bahwasanya filah, kita harus masuk ke dalam Allah tersebut. Kita harus memasuki, kita harus menikmati apapun yang Allah berikan itu, kita harus benar-benar memilikinya gitu. Enggak cuma hanya tadi yang saya contohkan. Kita ke kampus bukan cuma datang ke parkiran, tapi kita harus masuk ke kelas, kita harus memahami kelas tersebut. Selanjutnya yang kedua tadi Ibnu Arabi, yang selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali juga membagi menjadi tiga. Yang pertama nafsul amarah, yaitu nafsu yang selalu menyuruh kejahatan. Yang kedua nafsul lawamah, yaitu nafsu yang sudah meningkat ke tataran yang lebih baik dan tunduk pada hati nurani yang selalu membisikkan kebenaran. Yang ketiga ada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Pada tahap ini ia menjadi tenang karena sudah lagi berbeda dengan hati nurani. Nah, di sini sama seperti yang kita pelajari mengenai tahalli dan tajalli. Pertama, diri kita itu sangat dikuasai oleh nafsu. Makanya gitu, kalau emang di awal-awal itu kita sangat
seperti nafsu-nafsu jelek lah gitu, kayak kita suka bohong, suka mengikuti nafsu kita. Nah, setelah kita mensucikan diri, kita udah berkurang tuh, kita mulai menuruti kata hati kita. Nah, disebut dengan nafsu lawamah. Nah, yang ketiga, kalau kita udah menuruti dengan spontan apa kata hati kita, kita sudah masuk kepada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Nah, ketika di taraf nafsu mutmainnah ini, nafsu itu bukan dikendalikan lagi sebagai hawa nafsu oleh nafsu-nafsu yang jelek, tapi dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang baik. Kita selalu mengerjakan kebaikan, selalu mengerjakan perintah Allah, dan segala macam. Mungkin itu saja mengenai jiwa menurut para filosof Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.